Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Suplemen Jiwa setelah beberapa waktu lamanya kita tidak berjumpa lagi. Oleh karena faktor kesehatan sehingga saya harus banyak beristirahat dan tidak bisa menjumpai Bapak Ibu dalam program ini. Namun saya tetap berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan memelihara dan menolong dalam segala sesuatu sehingga Bapak Ibu tetap ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak untuk doa-doa yang sudah Bapak Ibu panjatkan untuk saya secara pribadi. Terima kasih untuk dukungannya sehingga saya boleh sehat kembali dan boleh kembali melakukan semua aktivitas dan pekerjaan saya seperti biasanya. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali memulai aktivitas kita. Namun seperti biasanya kita akan kembali kepada program yang kita sayangi ini, yaitu Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang berlimpah rahmat, kasih setia, dan kebajikan. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas limpahan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada detik ini. Tuhan sungguh baik bagi kami, kemuliaan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami merenungkan. Kuduskanlah hati dan hidup kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan terangilah pikiran kami dengan hikmat surgawi. Dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun kami kepada jalan-Mu, mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dan pujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui pembacaan beberapa ayat kitab suci pada pagi hari ini. Atau kalau kita melihat ayat yang pertama, bagian A, dikatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini merupakan kalimat perintah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita semua sebagai pembacanya pada hari ini. Rasul Petrus, Tuhan Yesus menghendaki kita melalui Rasul Petrus supaya kita hidup sebagai orang-orang yang taat pada Tuhan. Sehingga tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi Kristen yang taat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang taat bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, memang butuh komitmen, butuh proses, butuh perjuangan, sehingga kita
menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Ya, oleh karena itu kita akan terus berjuang melawan segala hawa nafsu, keinginan daging kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan akan mengalahkan hawa nafsu dan kedagingan kita. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan akan mengalahkan hawa nafsu dan kedagingan kita. Demikian juga sebaliknya, jika kita mengikuti hawa nafsu dan kedagingan kita, maka itu akan mengalahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Hawa nafsu dan kedagingan kita akan memimpin kita kepada kebinasaan. Hawa nafsu dan kedagingan kita akan membawa kita melangkah menjauhi Tuhan dan bahkan melupakan Tuhan. Karena hawa nafsu dan kedagingan kita begitu nikmat dan kita tidak mau meninggalkan kenikmatan itu. Ketika kita terbelenggu oleh kenikmatan hawa nafsu dan kedagingan kita akan mengabaikan Tuhan. Bukan hanya kita mengabaikan Tuhan, tetapi kita lupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa untuk menjadi orang Kristen yang taat itu bukan sesuatu hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh proses ya yang harus dilalui. Tetapi ingatlah, usaha dan perjuangan kita untuk menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu dan Tuhan akan memberikan upah sebagaimana yang sudah kita lakukan. Tapi bukan upah itu yang menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang atas hidup kita, apa sih tidak mungkin dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita pikirkan baik-baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada Allah adalah keberanian meninggalkan kesenangan dan kenyamanan diri. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan adalah keberanian untuk meninggalkan apa yang kita anggap memberi kesenangan, apa yang kita anggap memberi kenyamanan diri. Sedangkan keinginan dan hawa nafsu kedagingan kita justru sebaliknya akan memberikan kenyamanan dan kesenangan. Namun itu adalah belenggu yang membawa kita kepada jerat maut yang membinasakan. Ya. Keinginan sesaat itu adalah jebakan Batman yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, tidak mungkin akan membawa kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi tantangan terbesar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita berada di antara dua pilihan yang sulit. Kita butuh hikmat Tuhan supaya kita tidak salah di dalam kita menentukan pilihan kita. Kita perlu berdoa, kita perlu mohon pimpinan Tuhan, kita perlu mohon hikmat Tuhan agar kita dapat menentukan pilihan secara tepat dan berguna untuk kehidupan kita. Ya, pilihan yang kita harapkan, pilihan yang Tuhan harapkan dalam hidup kita adalah pilihan yaitu hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang taat? Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan mencoba melihat dua hal bagaimana kita bisa hidup menjadi orang Kristen
yang taat kepada Tuhan. Ya. Yang pertama adalah untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, yang pertama harus berani mengorbankan kesenangan sesaat untuk mengikut Tuhan. Ya, ini adalah pilihan yang sulit. Ya. Mau pilih untuk menyenangkan diri sendiri atau mengikut Tuhan? Mau pilih untuk menyenangkan hawa nafsu kedagingan kita atau kita mau pilih taat kepada Tuhan? Nah, ini dia. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ini adalah pilihan yang begitu sulit, pilihan yang tidak mudah. Apalagi ya, anak-anak muda yang memiliki 1001 keinginan, ya, seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Bisa nggak kita memenuhi semua keinginan kita, ini, itu, dan lain sebagainya? Karena kita bukan Doraemon yang bisa mengabulkan semua keinginan kita dengan kantong ajaib. Tidak bisa. Ya, disinilah kita perlu memanage keinginan kita, memanage pikiran dan perasaan kita dan mengarahkannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak salah di dalam menentukan pilihan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengorbankan kesenangan sesaat, ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mengorbankan kesenangan sesaat tujuannya adalah untuk mencapai sasaran kita yang lebih besar yang ada di depan. Berani gak? Ayo, kita tinggalkan kesenangan sesaat ini. Ya. Kalau kita berpikir maju, maka kita akan berani mengorbankan kesenangan sesaat ini. Tetapi kalau kita tidak memikirkan tentang masa depan kita, kalau kita tidak memikirkan hidup kita di masa yang akan datang, maka sulit bagi kita, ya, untuk meninggalkan kesenangan sesaat ini. Kita akan terus hidup di dalamnya, menyenangkan diri kita. Orang Jawa bilang itu sakarepe dhewe gitu, ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus siap untuk diatur oleh Tuhan. Jangan seperti orang bujangan, ya. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Saudara, asalkan suka, tidak ada yang melarang. Karena tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang mengontrol keinginan kita. Sekarang mau nggak memberi hidup kita untuk dikontrol oleh Tuhan? Mau nggak supaya keinginan kita dikontrol oleh Tuhan? Ya. Kalau mau keinginan kita dikontrol oleh Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kita berani mengorbankan kesenangan kita sesaat ini untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, bagian B, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hawa nafsu ini menyenangkan kita. Hawa nafsu yang menguasai kita, yang membelenggu kita, ya, akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang menyenangkan. Hawa nafsu yang menguasai dan membelenggu kita akan menunjukkan kepada hal-hal yang memberi kita rasanya nyaman dan aman. Tetapi sesungguhnya itu adalah tipuan belaka. Ya. Semua yang diperlihatkan oleh hawa nafsu kedagingan kita sesungguhnya adalah jebakan yang membinasakan kita. Berani nggak tinggalkan itu? Itu pertanyaannya. Ya, ini sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen yang taat, kita harus berani tinggalkan itu untuk mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang taat di hadapan Tuhan? Ya,
Yang kedua, di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, yang kedua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya menjadi orang Kristen yang taat, maka kita harus menjaga diri agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu hidup kudus. Ya, karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin. Ketika kita menghadap Tuhan, kita harus menghadap Dia dalam kekudusan. Oleh karena itu, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka kita harus menjaga diri agar tetap kudus. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini juga merupakan sebuah himbauan. Hendaklah kamu menjadi kudus dan di dalam seluruh hidupmu. Ya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ya. Kudus pikiran kita. Kudus perasaan kita. Kudus ucapan kita. Kudus tindakan dan perbuatan kita. Sebab Allah yang memanggil kita menjadi miliknya adalah Allah yang kudus. Kalau Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Karena kita ini adalah milik Allah, maka kita harus hidup kudus. Sekali lagi kita kembali kepada ayat sebelumnya, supaya kita hidup kudus. Jangan mau kita diperhamba oleh dosa. Jangan mau kita diperhamba oleh keinginan kita. Jangan mau kita diperhamba oleh hawa nafsu dan kedagingan kita yang membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Ini dia, ya. Jadi Rasul Petrus menuliskan bahwa untuk menjadi orang taat, menjadi anak-anak yang taat, kita harus menjaga diri kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini bukan dikehendaki oleh Rasul Petrus. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita. Sebab Allah yang memanggil kita ini kudus, maka kita harus juga hidup kudus. Ya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, ada tertulis, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan, Rasul Petrus mengutip dari Imamat pasal 11 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45 dan juga Imamat 19 ayat yang kedua. Saya baca dalam ayat Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Ini adalah firman Tuhan. Ya. Ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah Rasul Petrus. Rasul Petrus hanya mengingatkan kita tentang perintah itu. Ya. Sebab Allah tidak pernah berkenan kepada dosa. Dosa dan kejahatan memisahkan kita dari hadapan Tuhan. Seperti halnya di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ada ayat yang kedua mengatakan, yang merupakan pemisah antara Tuhan dan Allahmu adalah karena dosa dan pelanggaranmu. Jadi Tuhan tidak pernah berkenan
atas hidup kita yang berlumur dengan dosa dan kejahatan. Tuhan mau supaya kita hidup kepada Tuhan. Apakah kita memiliki kemampuan untuk hidup dalam kekudusan? Tentu dengan kekuatan dan kemampuan kita itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperbarui hati, pikiran, dan perasaan kita, hidup kita setiap hari untuk dikuduskan oleh Tuhan, dan kita hidup berkenan di hadapannya dan menjalankan kehidupan yang taat kepadanya. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang taat? Tadi kita sudah membahas, yang pertama adalah kita harus berani mengorbankan kesenangan sesaat untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga diri agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup kudus. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, agar dalam setiap waktu, dalam setiap saat, Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak Allah yang taat, menjadi orang Kristen yang taat. Tentu dengan kemampuan yang kami miliki, kami tidak mungkin hidup dalam ketaatan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan. Tuhan, kontrollah hati, pikiran, dan perasaan kami, dan bahkan keinginan kami, supaya kami mengarahkan pikiran, perasaan kami kepada Tuhan saja. Kami dimampukan untuk berani meninggalkan kesenangan sesaat untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk mengendalikan keinginan kami, sehingga kami tidak terjebak dan jatuh ke dalam dosa yang menjijikan, sehingga kami jauh dari hadapan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, pribadi-pribadi yang taat dalam segala hal kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam relasi kami dengan sesama, dalam masyarakat, dalam hubungan kami, dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mohon pimpinan-Mu, peganglah tangan kami, tuntunlah jalan kami, kendalikanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mohon pimpinan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap doakan saya secara pribadi agar tetap sehat, ya tetap kuat, dan kita bisa terus berjumpa dalam program renungan-renungan seperti pada saat ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan semangat bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.